roasternya sendiri itu lebih bagus itu kalau kita panasin melebihi dari charge time-nya. Jadi misalnya seperti yang saya lakukan tadi itu, saya berencana charge time saya 185 derajat Celcius. Di temperature kita 38, jadi kurang lebih 4 5. Jadi sudah bisa dikeluarkan. Oke guys, ini masuk batch kedua roastingannya. Itu jangan lakukan itu. Oke, dua hal. Kenapa? Saat Anda menarikkan ini keluar, ini temperatur di dalam bin ini akan berkurang terus dengan sangat cepat. Oke, jadi kita jangan. Kita mau, kalau mau lihat sampel itu begini. Kita lihat, masukin. Tidak perlu dikeluarkan sepenuhnya. Ya. Oke, yang kedua, untuk apa sih dicium gitu loh? Yang Anda cium, ini karbon monoksida, ini gasnya. Jadi, ini nggak bagus, jangan dicium. Oke. Jadi sebagai seorang roaster yang handal, dia harus sudah bisa hanya melihat warna. Dia harus sudah bisa menentukan. Jadi jam terbang juga Pak ya? Ya, jadi ya kalau untuk syuting, untuk video, untuk foto mungkin bagus senyum gini, cuman kalau ini jangan. So jangan kita. Biasanya foto-foto Instagram. Ya benar. Jadi Pak, tipsnya kalau misalnya gini nih, anggap kayak saya nih, saya kan seandainya saya pengen jadi roastery, step-step apa yang harus saya lakukan Pak supaya untuk belajar roasting kopi? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke. Saya memulai roasting itu belajar dari teman saya. Dulu dia adalah head bar di coffee shop di Medan, kafein ya, Harry namanya. Jadi beliau yang mulai mengajari saya mengenai roasting. Saya belajar menggunakan mesin yang kebetulan beliau ada di coffee shop, itu mesin patina kecil 500 gram, itu saya belajar. Dan tidak lama setelah saya merasa saya sudah bisa, saya membeli mesin ini. Saya roasting kurang lebih 4 bulan sebelum saya mengambil pelatihan roasting saya yang pertama, yaitu basic roasting. Akhirnya memutuskan untuk khusus gitu ya Pak? Ya benar. Ya karena yang namanya otodidak itu pasti banyak sekali hal yang tidak akan kita ketahui. Saya selalu memegang prinsip dan saya merasa ini benar gitu ya. Semakin banyak kita belajar, makin kita sadar banyak yang kita belum tahu. Iya. Tapi kalau kita tidak mau belajar, kita merasa kita sudah tahu semua. Iya. Benar. Betul. Jadi tipsnya paling kita cari tempat untuk belajar dulu ya Pak ya? Benar, jangan langsung beli roaster gitu. Walaupun mungkin kita sanggup beli roaster, cuman sebelum kamu beli roaster, kamu sudah harus tahu karakter roaster bagaimana yang kamu mau, fitur-fitur apa di roaster itu yang kamu perlu, kapasitas roasting kamu. Misalnya kalau kamu hanya roasting untuk rumahan seperti saya, 3 kilo sudah lebih dari cukup. Ya tidak perlu Anda beli sampai roaster kapasitas 10 kilo. Ya mau dikemanain itu kopi? Ya, langganan banyak Pak? benar, langganan kalau sudah banyak. Lagian kalau kapasitas 10 kilo pas mau ngerosting sekilo nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Ya nggak bisa. Terlalu kecil ya? Benar, jadi setiap roaster dalam kapasitas roaster itu pasti ada minimum dan maksimum. Jadi contohnya misalnya seperti ini yang berkapasitas 3 kilo, itu hampir tidak pernah saya masukin green bean seberat 3 kilo. Ini kapasitas 3 kilo ya Pak? 3 kilo, saya selalu masukkan maksimal itu 2,5 kilo. Tapi kalau 1 kilo dia bisa Pak? Ini 1 kilo masih bisa. 1 kilo masih bisa. Saya pernah coba 700 gram malah. Oke. Step pertama kita cari pengalaman dulu lah Pak ya, di Ya. dari sore orang lah ya. Ya. Gitu ya.
harus cari yang mau ngajarin, yang mau mesinnya dipakai. Oke. Terus kalau dari rezekinya baru kita beli mesin roasternya Pak ya? Sesuai kebutuhan. Iya. Kalau mesin roaster ini kisaran harganya Pak untuk yang pemula lah, mungkin kita bina yang 1 kilo mungkin. Ya, kalau untuk pemula sekilo yang paling ekonomis mungkin ya punya si William Edison mungkin ya. Itu saya kurang tahu harganya pastinya berapa, mungkin bisa dicek. Itu untuk pemula cocok sekali. Cocok ya Pak ya? Untuk pemula ya. Dia fiturnya ya ada beberapa fitur yang mungkin dia tidak miliki kalau dibandingkan dengan roaster yang lain. Tapi kalau untuk pemula ya boleh, sudah cukup. Kalau yang kita pakai ini sekarang Pak, Ini buatan Jember. buatan Jember ya? Iya. Indonesia juga ya Pak ya? Bener. Belum sanggup beli yang impor. Asik. Belum ada rezeki. Enggak. Justru kita harus dukung lokal. Keren. Nah, ini ngeceknya lihat aja sedikit ya Pak. Iya benar. Memang kalau udah terbiasa, nengok warnanya aja udah tahu ya. Ya. Tapi kalau ya, mulai first track sesuai target 10 menit. Kalau menit ke first track Pak. Ya, sesuai target. Kalau ini targetnya saat roasting sampai berapa menit Pak? 12. Kalau menurut pendapat Bapak, kan masih ada nih kayak di beberapa daerah di Indonesia yang roastingannya tradisional gitu. Itu menggunakan kayak wajan yang terbuat dari tanah liat. Gitu. Nah, Kalau menurut pendapat Bapak itu gimana? saya rasa ya, saya terus terang saya belum punya pengalaman gitu roasting kopi ya pakai wajan. Cuman kalau secara teori mungkin parameternya bakal susah diukur ya. Parameternya dan juga mungkin confectionnya mungkin agak susah ya mungkin di wajan. Tapi terus terang saya nggak pernah coba, jadi saya nggak bisa mengomentari banyak soal itu. Ini kita masih nunggu sebentar lagi dia mau keluar. Ya. Biasanya ada blade-nya sini Pak. Iya benar, saya copot karena saya malah merasa saya diamkan, saya aduk sedikit gitu ya, dinginnya lebih cepat daripada pakai agitator. Agitator namanya Pak. Iya. Jadi dari hasil pengalaman Pak, jadi roaster ini sulit atau enggak Pak? Ya seperti peribahasa ala bisa karena biasa. Asik. Yang penting ada minat ya Pak. Benar. Yang namanya salah ya pasti. Saya dulu pertama ngerosting, aduh amburadul pakai roastingan saya. By the way, kalau boleh tahu Pak, berapa kilo green bean sudah jadi korban belajar Pak? Sudah terlalu banyak. Ini siap-siap mau dikeluarin nih. Di dalam ada kipas Indonesia ya Pak? Di dalam ya, jadi ini ada kipas tambahan yang saya install sendiri. Di dalamnya juga ada standar kipas pengisapnya gitu. Jadi dia dari atas niup itu dinginin bawah ngisap panasnya. Saya merasa begini malah lebih cepat dinginnya dan juga meminimalkan biji pecah. Yang penting kita sapu merata, udah kita diamin, sebentar 1 menit lagi kita aduk lagi. Selesai.
Ini buku paduan Actron dari standar SCA. Jadi ini yang biasanya saya pakai untuk menentukan tingkat dark roast saya. Actron itu standarnya di ini Pak ya, SCAA ya? Ya, SCA, Actron SCA 6. Ini 12,6. Oke. Which is okay untuk di roast.